Awal kedatangan orang Cina di Batavia. 1. Untuk membangun kota dan mengisi penduduk Batavia, J.P. Coen mengirim surat ke di Heren 17 atau Devan 17 agar diizinkan mengisi Batavia dengan orang Cina. Ia diizinkan dan mulailah mendatangkan orang Cina, Jepara dan dari pulau lain. 2. Kemudian company melakukan perburuan orang-orang Cina dari Tiongkok Selatan. 3. Karena buruknya sistem pelayaran mereka, dari ratusan orang Cina yang diangkut sering sampai Batavia tinggal kurang dari separuhnya. 4. Mereka bekerja di sektor produksi penjualan barang-barang kebutuhan company dan harus tetap tinggal di Wijken masing-masing. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengajarkan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintah VOC di Batavia. Banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ternyata, kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk mengadu nasib di kota ini. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa seorang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut surat AS. Apabila tidak memiliki surat izin, maka ditangkap dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi Rp2 per orang, tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal. Tidak hanya Rp2, akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkap, tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan dengan mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan dilakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang dikenal adalah Oe Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Sepanjang. Nama ini dikasihkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati pesisir atas desakan para pangeran Raja Pakubuwana juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkat kekuatan tentang dan persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwana II yang demikian ini telah menambah panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan keraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana. Kesimpulannya adalah dalam tubuh VOC sudah sejak tahun 1604 ada dua kelompok yang saling bersaing dalam berbagai sektor: ekonomi, politik, agama, militer. Perseteruan ini terjadi juga dalam keluarga yang berpengaruh dalam pemerintahan. 2. Peristiwa huru-hara ini sesungguhnya bertitik awal dari upaya untuk mengubah keadaan. Namun dengan memanfaatkan etnis Cina, ternyata ada banyak kendala yang akhirnya dimenangkan oleh pihak yang pandai dan cakap dalam mempengaruhi pihak yang sangat berpengaruh. Pada akhirnya, Van Imhoff dari golongan French Dissident dapat mengalahkan Valkanim dari golongan Staatsdissident.
traumatis etnis Cina diderita turun-temurun berupa perasaan tidak aman nampak sampai saat ini. Seharusnya setelah merdeka selama 75 tahun, suasana kehidupan di NKRI sudah tidak ada di sistemen antaetnik.